Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua penggiat petik orang dimanapun berada? Salam santun, salam semangat ya teman-teman semuanya tanpa terkecuali di seluruh Nusantara. Salam satu harapan ya. Kali ini jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin, penggiat petani porang organik, atau dengan channel Samsul Arifin Porang Organik. Syukur alhamdulillah kali ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan lancar. Itu adalah yang terutama ya, kita diberikan kesehatan, kenikmatan. Baik teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru jumpa dengan channel ini, channel Samsul Arifin Porang Organik, mohon dukungannya dengan cara klik tombol sukanya, dan kita saling sharing di kolom komentar, dan di klik tombol loncengnya dan dibagikan biar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, atau paling tidak bisa menjadi sebuah referensi ya. Untuk kali ini alhamdulillah saya beberapa hari ini alhamdulillah banyak saudara-saudara penggiat petani porang dari jauh menjalin silaturahmi, baik itu melalui telepon maupun silaturahmi secara langsung. Beliau bertanya-tanya perihal tanaman porang apa masih pantaskah untuk ditanam gitu dengan harga yang seperti ini. Dan beliau juga menanyakan masalah harga kata ya. Untuk saat ini teman-teman, ini kita atau saya ingin menjawab perihal pertanyaan itu. Kalau kemarin saya sudah buat video dengan harga, ada yang menawarkan harga 150 gitu ya, waktu di beberapa pekan yang lalu. Nah, ini menjadi memang simpang siur itu kalau untuk harga katak saat ini. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi plus minusnya kita menanam porang itu, plus minusnya kita teman-teman ya, plus minusnya. Makanya saya sendiri tidak menanam apa-apa, hanya menanam porang, tapi saya selalu menyampaikan sama teman-teman, kalau bisa jangan menanam porang 100% atau full lahannya dengan porang gitu. Jadi saya memang setelah 2 tahun kemarin itu, saya bahkan menyampaikan sama rekan-rekan yang ingin menanam porang ya, dalam satu perjuangan itu bahkan saya pernah menyuruh beliau untuk jangan terlalu fokus di porang gitu ya, karena beliau ini lahannya yang ditanami porang ini cukup banyak ya. Jadi ini plus minusnya kita menanam porang gitu. Jadi plus minusnya, jadi intinya semua memang ada plus minusnya gitu ya. Tetap semua berisiko, apapun yang kita lakukan penuh dengan risiko, dan pasti ada plus minusnya. Karena kita tahu ya, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang semua itu sesuai harapan, itu tidak ada. Memang kadang ada yang pas dengan harapan kita, tapi ada kalanya kita meleset dari harapan itu gitu. Jadi ini plus minusnya teman-teman ya. Itu yang ingin saya sampaikan, itu masalah harga kata atau masalah penjualan kata ini kemana dan sama siapa gitu. Ini menjadi suatu kelemahannya, menjadi suatu kelemahan kita menanam porang teman-teman. Jadi saya untuk beliau yang kebetulan tahun kemarin ada komunikasi dengan saya menyampaikan cobalah tanam yang lain, baik itu cabai ya kan, karena beliau itu lahannya luas. Saya sampaikan seperti itu, tanam tanaman yang lain juga, jangan hanya fokus di porang gitu. Bahkan saya menyuruh beliau itu untuk menanam pepaya waktu itu, karena lahannya cukup luas gitu. Jadi alhamdulillah beliau menanam pepaya itu. Kebetulan beliau ngobrol-ngobrol, akhirnya beli bibit pepaya, dan sekarang ini pepaya tersebut sudah mulai berbunga gitu kan. Karena untuk pepaya ini bisa bertahan sampai sampai 3 tahun kalau tidak salah, 3 tahun sampai 5 tahun bahkan kalau perawatannya bagus. Itu pepaya California kalau tidak salah, itu jenisnya yang saya suruh tanam itu.
Begini teman-teman, ini mohon maaf ya. Jadi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya untuk penjualan kata untuk tahun ini saya memang belum jual karena saya punya alasan tersendiri. Kenapa saya bilang begitu? Satu, saya baru memiliki katak sedikit. Artinya hanya di lahan ini, luas lahan ini hanya sedikit teman-teman ya. Karena ini lebar hanya 9 meter, kurang lebihnya panjang 17 meter. Gitu. Jadi saya masih memiliki atau baru memiliki katak dari sini itu paling kurang lebihnya sekitar 30 kilo lebih. Itu sekitar 30 kilo lebih. Ini yang memang saya biarkan di lahan ini ya, dan hanya tinggal sisa sedikit itu yang masih belum copot. Jadi yang lain itu sudah yang 1 bulan lebih saya bawa pulang karena memang kebetulan sudah hitam-hitam seperti ini. Jadi kalau yang masih seperti ini, basah seperti ini memang tidak saya bawa pulang ya. Jadi ini kelebihannya untuk kata ini, kalau buat saya berarti mempunyai bibit dari kata yang lumayan besar-besar ya kan. Itu satu, kita punya pilihan apakah nanti yang mau dijual itu umbinya atau kataknya itu. Dan kekurangannya kita menanam porang ini ya, jadi kita tidak bisa sewaktu-waktu untuk kita jual. Walaupun kita sudah panen, kita mengalami kesulitan. Termasuk saya. Andai kata saat ini katak yang 30 kilo yang saya punya ini mau tak jual, itu tidak semerta-merta saya langsung jual. Karena belum tentu beliau-beliau ini siap menampung atau tidak bisa dibawa ke pasar gitu kan, tidak bisa dijual di mana tempat. Itu kelemahannya. Nah, kalau saya memaklumi satu, karena memang ini bukan makanan pokok di sini, karena memang saya sudah tahu gitu. Kalau saya nanam porang berarti saya tidak bisa seperti tanaman cabai, jadi ketika panen langsung jual bawa pasar, dimanapun pasar itu kita bisa jual gitu. Nah ini kekurangannya ada di porang ini. Ketika saya sudah panen kata, saya tidak bisa menjual ke pasar. Nah, kenapa sekarang ini kok kurang harganya kata ini murah gitu kan? Karena memang saat ini memang kalau menurut saya memang belum masuk masa tanam. Jadi masih jarang petani yang beli, tapi saya yakin nanti tetap kalau untuk harga bibit kata ini nanti tetap mengalami kenaikan gitu teman-teman ya. Karena tidak menutup kemungkinan yang beli yang sekarang ini beli, ketika dilakukan karantina nanti susutnya itu bisa sampai dari 30% bisa sampai 50% itu teman-teman. Jadi harga itu memang saat ini simpang siur, ada yang mengatakan harga 30, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan harga 100. Jadi monggo saran saya silahkan cari informasi di wilayah teman-teman masing-masing berapa harganya. Jadi kalau di sini saya pribadi belum ada niatan untuk menjual kata, tapi paling tidak saya itu mengikuti di media sosial itu saya lihat ada yang posting dengan harga 60, ada yang posting dengan harga 35 gitu kan, ada yang posting 100 gitu. Jadi itu semua pilihan teman-teman. Nah, intinya kalau saya pribadi belum ada niat untuk menjual katak karena saya masih berpikir untuk memperluas. Jadi nanti akan saya tanam kembali, kalau memang nanti harus jual ya saya jual nanti gitu. Jadi semoga ini bisa bermanfaat. Jadi pesan saya kalau teman-teman ingin menanam porang bisa ditumpang sari atau diselingi dengan tanaman-tanaman yang lain, karena inilah kelemahannya kalau kita menanam porang. Walaupun kita sudah panen, kita tidak semerta-merta bisa menjualnya di manapun tempat, karena memang kalau di tempat saya itu misalkan saya bawa ke penampung yang biasa nampung cabai atau hasil pertanian, beliau tidak bisa membeli kata gitu kan. Jadi jalan satu-satunya bagaimana cara jualnya untuk saat ini gitu ya, posting gitu kan, posting
posting di grup jual beli ya kan, di grup jual beli porang. Kalau harga sih monggo, tergantung situasi dan kondisinya wilayah masing-masing. Jadi kalau di sini itu memang untuk saat ini harga ada yang 50 katanya kan, beli dengan harga 50. Intinya kalau saya sangat menyadari sekali harga ini murah, karena tahun sebelumnya juga seperti itu. Di sini harga ada yang beli 70 60, tapi kemarin alhamdulillah ketika musim tanam saya jual dengan harga waktu itu dibeli oleh beliau sekitar 135 140, bahkan ada yang beli 150. Saya tetap bersyukur karena alhamdulillah masih laku masih bisa buat nambal-nambal gitu. Dan apa Mas Samsul nggak pernah gagal ya, tentunya saya belajar dari kegagalan teman-teman ya. Saya belajar dari kegagalan karena baik itu dari teman-teman seperjuangan ya, saling tukar pendapat, tukar pengalaman. Dan yang terpenting saya belajar dari pengalaman saya itu seperti apa, yang saya gagal dalam hal apa, karena apa. Nah itu saya terapkan untuk berikutnya, saya antisipasi gitu teman-teman. Ini pun saya sangat senang sekali itu. Jadi saya mempunyai suatu hal kebanggaan tersendiri karena mempunyai katak yang besar-besar untuk saat ini. Nah itu, jadi untuk saat ini saya mempunyai katak yang besar-besar di lahan ini, alhamdulillah kan. Nah ini alhamdulillah ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kemarin juga yang di rumah ada yang lebih besar dari ini, alhamdulillahnya itu. Jadi untuk harga memang saat ini tidak stabil teman-teman ya, untuk harga kata ini. Bahkan teman saya kemarin di Lampung menyampaikan beliau bisa jual dengan harga 100. Makanya ini menjadi suatu hal yang apa namanya, yang berat, suatu hal yang berat gitu, karena tidak stabilnya harga kata ini juga di wilayah kita masing-masing pasti mengalami perbedaan. Pasti ada sebuah perbedaan. Itu hal yang biasa kalau menurut saya. Dan intinya tetap pesannya saya, kita hanya bisa berusaha. Dan yang terakhir intinya untuk mengantisipasi atau melonjaknya biaya, kita berusaha untuk mengantisipasinya dengan cara pemupukan secara organik, yang tentunya kalau bisa kita buat sendiri ya. Yang terpenting berdasarkan pengalaman apa yang saya alami, yang terpenting itu pupuk dasarnya difermentasi ya secara matang. Jadi intinya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk perihal kata, sama di tempat saya pun demikian. Saat ini kalau saya dengar itu belum ada yang berani beli 100, itu belum ada. Kalau 50 atau di bawahnya mungkin sudah ada. Itu teman-teman ya. Intinya ini memang menjadi suatu kendala. Makanya saya belum jual, karena memang niatnya mau saya tanam lagi. Tapi yang jelas saya pribadi mempunyai harapan yang sama dengan rekan-rekan semua seperjuangan petani porang di seluruh Nusantara. Kita mempunyai harapan yang sama. Tentunya harganya bagus, biar petani tetap lancar, sukses, dan membaik keadaan. Petani sejahtera, harapannya kita sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semata-mata kita saling sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman ya.
bukan cerita mengada-ada, tapi kita ceritakan apa yang kita alami sesuai fakta yang kita alami. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.